Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai Lembaga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota Waringin Barat yang terdiri dari saya sendiri, Febriansah, 19680003, dan rekan teman saya ini Yutanika 19680024, dan Ahmad Sapril Ramadhani 19680054. Berikut pemaparan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waringin Barat yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Jadi untuk profil dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Waringin Barat ini terletak di Jalan Sutau Sahrir 015 Pangkalabun, Kalimantan Tengah, kode posnya 74112. Dan ini bisa diakses melalui website www.kotawaringinbarat.go.id. Dinas Perpustakaan ini memiliki visi yaitu gerakan membangun Kota Waringin Barat menuju kejayaan dengan kerja nyata dan ikhlas, serta memiliki indikator kerja utama yang mempunyai misi yaitu salah satunya memperkuat pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan transparan dengan tujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan sasaran strategisnya itu meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi. Capaian dari indikator kerja ini yaitu nilai pengawasan atau penyelenggaraan ketaatan kearsipan. Selanjutnya, yang kedua itu meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Tujuannya itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Serta sasaran strategisnya meningkatnya derajat pendidikan masyarakat. Untuk indikator kerjanya itu lebih kepada IKM, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang perpustakaan. Kemudian, untuk sejarah dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota Waringin Barat ini didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat dengan nama Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota Waringin Barat merupakan lembaga teknis daerah yang memiliki tugas membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. Sebelum perubahan nomenklatur kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah dipimpin oleh kepala kantor dengan eseloniring ILA. Selanjutnya untuk struktur organisasi seperti yang terlihat di layar, ini dikepalai oleh Dr. Handa Zaina, MSI. Lanjut. Untuk SDM dan kualifikasi di sini itu terdapat 40 tenaga kearsipan dengan klasifikasi 25 PNS dan 23 non-PNS. Di sini di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini tidak memiliki SDM, jabatan fungsional arsiparis, tapi terdapat satu SDM yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal, namun belum tersertifikasi menjadi PNS dan juga belum memperoleh sertifikat berdasarkan sertifikasi dari ANRI, sehingga semua SDM di bidang kearsipan pada instansi tersebut adalah pejabat atau tenaga kearsipan struktural. Selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu tugas tenaga kearsipan. Lembaga ini ada dibagi beberapa bidang dan seksi, yaitu bidang pengelolaan dan layanan arsip, kemudian seksi akuisisi dan pengelolaan arsip, kemudian seleksi pengelolaan dan preservasi arsip, seksi layanan dan pemanfaatan arsip, kemudian ada bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan. Terus kemudian tugas tenaga kearsipannya lagi ada seksi pembinaan kearsipan pada perangkat daerah. Terus kemudian ada
seksi pembinaan kearsipan pada desa dan kelurahan, perusahaan, ormas, organisasi masyarakat, orpol, organisasi politik, dan perseorangan. Kemudian tugas tenaga kearsipan di lembaga ini ada seksi pengawasan kearsipan dan pembinaan tenaga. Untuk bidang pengelolaan itu memberi petunjuk kepada kepala seksi bidang pengelola arsip. Untuk seksi akuisisi itu mengelola arsip seperti tertera di PPT. Dan seksi-seksi lainnya itu mengurusi kearsipan. Oke, lanjut saja langsung ke prestasi kelembagaan yang diperoleh oleh lembaga perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Kalimantan, yaitu juara 1 lomba perpustakaan umum kabupaten atau tingkat provinsi Kalimantan Tengah tahun 2013. 2. Penghargaan sebagai nominator lomba perpustakaan umum kabupaten atau kota tingkat provinsi Kalimantan Tengah tahun 2013. Kemudian nomor 3, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota Waringin Barat meraih predikat terbaik kearsipan se-Kalimantan Tengah. Kemudian layanan perpustakaan. Di sini terdapat beberapa layanan, yaitu Silalayan, perpustakaan keliling, layanan koleksi referensi, kemudian bimbingan pemustaka, wisata pustaka cetak atau digital, layanan ruang anak, layanan baca di tempat, dan storytelling. Kemudian ada layanan kelas berbagi, ada layanan sirkulasi, dan ada layanan ruang audio visual. Kemudian faktor masalah yang dihadapi perpustakaan yakni SDM yang kurang mendukung, seperti masih ada beberapa staf yang kurang ahli dalam pengarsipan dan tidak terlalu menguasai teknologi informasi. Kemudian analisis yang didapatkan dalam perpustakaan ini yaitu untuk analisis yang digunakan analisis SWOT, yakni strength. Di dalam perpustakaan ini terdapat 48 pegawai yang terdiri dari 25 PNS, 23 non PNS, dan pegawai tersebut sudah terstruktur, memiliki koleksi lengkap dan memenuhi standar, memiliki fasilitas yang dilayangkan. Untuk weakness atau kelemahannya yakni tidak ada yang memiliki keahlian dalam kearsipan, kurangnya ahli TIK, tidak ada koleksi jurnal. Kemudian opportunity-nya yakni SDM dan fasilitas meningkat dan memiliki sifat terbuka, memiliki berbagai layanan yang lengkap sehingga pemustaka bisa memilih. Kemudian untuk trade yakni staf dan pegawai di perpustakaan tidak ada yang ahli di bidang teknologi dan kearsipan, sehingga dikhawatirkan menyebabkan suatu kegiatan tidak terlaksana. Dan selanjutnya yakni pengunjung yang sepi. Oke, selanjutnya silakan Mas Febri, bentuk kerjasama. Untuk bentuk kerjasama di lembaga di Polairut, yakni bekerja sama. Yang pertama ini berbagi sumber daya informasi, memberikan pelayanan terbaik, serta menyediakan informasi bahan-bahan pustaka terkait tentang keamanan nasional dan kepolisian. Untuk itu, keterkaitan perpustakaan Kota Barat Kalimantan Tengah ini dapat memperoleh sebuah pengalaman dan ilmu mengenai keamanan, bisa mempromosikan tentang berbagai macam koleksi yang dimiliki perpustakaan. Untuk yang kedua, meningkatkan keamanan perpustakaan, mengadakan pelatihan dasar terkait keamanan bersama di Polairut, dan pelaksanaan tersebut dilakukan 1 tahun sekali. Di sisi lain, yakni memperoleh sarana atau tempat edukatif dan rekreasi dapat menjalankan misi kepolisian, yaitu mengayomi masyarakat.
terutama lembaga informasi dapat menyimpan dokumen kearsipan kepolisian. Next. Untuk yang kedua, LPK Enter, yaitu menyediakan berbagai macam sumber informasi, tempat edukasi, serta membuka pelatihan terkait edukasi seperti teknologi informasi, membuka lowongan pekerjaan perpustakaan kepada LPK Enter, mengisi materi terkait literasi kepada halayak umum. Keuntungan perpustakaan bekerja sama dengan LPK Enter ini memperoleh sebuah relasi tentang lulusan yang mau menjadi anggota tersebut. LPK ini memudahkan lulusan tersebut atau yang berminat untuk masuk menjadi anggota perpustakaan. Untuk poin yang ketiga, LPK Prisma, keterikatan antara kerjasama ini menyediakan berbagai macam sumber informasi, tempat edukasi, serta membuka pelatihan terkait edukasi seperti teknologi informasi, membuka lowongan pekerjaan, pekerjaan perpustakaan pada lembaga LPK Prisma, mengisi materi terkait literasi. Keterikatan perpustakaan dengan LPK Prisma ini dapat memperoleh lulusan tersebut atau yang berminat untuk menjadi anggota perpustakaan. Untuk itu, anggota LPK Prisma akan lebih mudah dalam mencari sebuah informasi. Nah, adapun komunitas UMKM, di sini meningkatkan minat baca komunitas dengan membentuk sebuah komunitas literasi yang diadakan. Komunitas Kerploper bekerja sama dan membangun tatanan perpustakaan, terutama dalam mendesain dan membuat karya kerajinan. Next. Oke, selanjutnya yakni lembaga yang kita gabung bekerja sama, yakni Citra Kecubung Fotografi, yaitu kerjasamanya dalam bentuk memfasilitasi dalam menampung karya fotografi oleh komunitas. Terus keuntungannya bagi perpustakaan sendiri meningkatkan pengunjung serta bisa membantu perpus dalam meningkatkan kreativitas. Komunitas memudahkan anggota komunitas itu mencari informasi terkait fotografi. Terus nomor yang ketujuh yakni dengan lembaga relawan TIK, yakni jenis bentuknya bekerja sama dalam layanan teknologi informasi seperti cara memperbaiki website, membuat website, dan memperbaiki teknologi komputer, memberikan informasi terupdate kepada para relawan. Kemudian keuntungannya bagi perpustakaan dapat membantu karyawan perpustakaan menggunakan teknologi. Perpustakaan tidak akan bingung jika terkendala dalam jaringan internet. Terus kemudian yang ke-8 yakni komunitas pencinta IT bekerja sama dalam layanan teknologi informasi seperti cara membuat website, memperbaiki teknologi komputer. Terus keuntungannya dapat membantu karyawan perpustakaan menggunakan teknologi, membantu penyebaran informasi ke seluruh masyarakat melalui jaringan internet. Oke, selanjutnya akan dijelaskan. Oke, selanjutnya Himpaudi itu mendatangi lembaga dengan mengadakan seminar literasi baca kepada guru dan murid menjadi tempat rekreasi edukatif. Keuntungannya yakni berbagi informasi sama lembaga, kemudian melengkapi kebutuhan informasi yang kurang di Himpaudi. Kemudian perpustakaan akan memiliki lembaga binaan dan bisa meningkatkan akreditasi perpustakaan. Oke, selanjutnya. Kemudian untuk lembaga yang ke-10 itu ada komunitas hidroponik. Lembaga jenis kerjasama yang bisa dilakukan di sini tuh berupa berbagi informasi mengenai tumbuhan, berupa surat kabar dan karya tulis berupa buku, menjalin kerjasama di luar lapangan, maksudnya di luar lapangan, mendirikan sebuah taman di sekitar perpustakaan.
Keuntungannya ini dapat memperindah perpustakaan dan terlihat segar sehingga bisa menarik pengunjung serta pegawai perpus dapat memanfaatkan hasil hidroponik. Yang terakhir itu ada hijab syar'i Kobar. Kerjasamanya itu membangun relasi promosi, menyediakan bahan pustaka dan informasi serta melakukan dalam hal anggaran dana. Keuntungannya itu bisa usaha yang dikembangkan akan meningkat dan berjalan lancar karena terpenuhi informasi. Jadi dari keseluruhan jenis kerjasama yang telah dirancang ini memungkinkan akan sangat berhasil karena saling menguntungkan. Untuk kesimpulannya, lembaga-lembaga di atas mau diajak bekerja sama karena perpustakaan ini memiliki koleksi yang cukup memadai sehingga lembaga yang bekerja sama saling menguntungkan dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, perpustakaan ini juga memiliki tempat pengarsipan sebagai media penyimpanan cadangan dari lembaga yang diajak bekerja sama. Tujuan dari perpustakaan juga akan terlaksana, kegiatan-kegiatan tersebut akan berjalan lancar. Kerjasama ini tidak hanya di lingkungan eksternal saja, melainkan dengan kelompok internal perpustakaan. Dengan adanya kerjasama atau jejaring perpustakaan dan diarsipkan akan meningkatkan kualitas baik dalam pelayanan, fasilitas, dan teknologi. Mungkin cukup sekian dari pemaparan ataupun penjelasan tentang lembaga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota Waringin Barat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sedikit menambahkan untuk referensi yang kami cari, saya mewakili dari teman-teman saya pernah melakukan observasi di Lembaga Perpustakaan dan Ilmu Informasi dan terjun ke sana secara langsung dan sempat menanyai beberapa perihal mengenai perpustakaan dan Perpusda Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Jadi sering melakukan observasi karena kenapa perpustakaan tersebut dekat dengan rumah saya sendiri. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, recording.